STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam karunia yang sangat banyak pada agama mandub, nikmat-nikmat yang hana mampu terhitung, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah, seandainya urun ro ingin hitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti urun ro tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan umat manusia dengan harta, jiwa, bahkan dengan nyawa beliau Nabi korbankan agar umat beliau bisa mengenal agama Allah, bisa mengenal Islam, bisa merasakan indahnya hidup dalam agama Islam yang mulianya. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebagian masa yang luar biasa, nah keutamaan-keutamaan, dan juga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan tempat-tempat yang mulia yang ketika yang beribadah di tempat-tempat tersebut dan yang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah mengatakan, "Idza kana az-zaman wal makan afdal, fa kana at-ta'atu fihi afdal." Jika seandainya tempat dan juga waktunya merupakan waktu yang mulia, maka amal ketaatan dalam waktu dan tempat tersebut lebih baik. Wa idza kana az-zaman wal makan afdal fa kanat ma'siyatu fihi asyad. Dan begitu pula sebaliknya, jika tempat dan waktu buno merupakan masa yang utama, tempat yang mulia atau waktu yang mulia, maka juga bermaksiat di waktu-waktu tersebut, dosa juga berlipat gandakan. Oh kama qala rahimahullahu taala. Jadi jemaah sekalian, tanya mungkin ketika kita mau bulan Ramadan sangat bergembira. Bergembira dengan sifat, kadang-kadang bergembira dengan luar biasa. Bahkan tamu yang paling terbaik terus badanya. Dan harus seorang muslim ketika kita mau Ramadan untuk berbahagia. Tapi ketika Ramadan pergi, mungkin tanya sebagian tanya bersedih dengan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Tapi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam setahunnya selain Ramadan, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan waktu-waktu yang mulia. Waktu-waktu yang mulia, yaitu naput bulan-bulan haram, yang juga ketika ada beramal kebaikan-kebaikan dalam bulan-bulan tersebut, tanya akan dilipat gandakan kebaikan-kebaikan tanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Dan di antara 12 bulan naput bulan haram yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun mutawaliyat. 5 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Yang 5 bulannya merupakan bulan-bulan haram. Kemudian sebulan itu Rajab mudharul ladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan bulan Rajab, bulan urur mudhar yang terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan juga bulan Sya'ban. Nyebut bulan haram
yang ketika peluang-peluang dan yang beribadah di waktu-waktu tersebut, Allah akan gelipat gandakan. Tadi perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala benar, ketika beribadah di waktu dan tempat yang mulia, maka gelipat gandakan pahala. Contoh jemaah sekalian, orang beribadah di waktu yang mulia, di bulan Ramadan, maka gelipat gandakan pahala. Juga nanti akan kita bahas keutamaan bulan Zulhijjah, bulan yang mulia, maka juga akan gelipat gandakan pahala. Sebaliknya, orang jika melakukan keburukan-keburukan di waktu yang mulia, bermaksiat, contoh di bulan Ramadan, ini dosa jadi lebih berat. Ataupun yang kedua, orang beribadah di tempat yang mulia, maka pahala gelipat gandakan. Contoh jipat, orang beribadah di Haramain, di Mekah dan Madinah. Nabi sebutkan bahawa solat di Masjid Nabawi-nya lebih kali lipat daripada solat di masjid lain. Sedangkan di Masjidil Haram 30,000 kali lipat. Bahkan karena beribadah di tempat yang mulia. Sebaliknya, jika orang yang bermaksiat di dua tempat tersebut, Mekah dan Madinah, maka juga dosa orangnya akan dilipat gandakan oleh Allah lebih berat dosa dia. Yang maha rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan orangnya merupakan tentang keutamaan 10 awal bulan Zulhijjah. Mungkin jika ada yang takalan jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah disebutkan beberapa ayat tentang bulan Zulhijjah. Dalam surah Al-Fajr Allah mengatakan wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Jadi yang perlu ingat ketika Allah bersumpah dengan sesuatu dalam Al-Quran yang menunjukkan hal tersebut mulia dan agung. Allah bersumpah dengan wal asr, demi masa, berarti menunjukkan waktu yang penting. Allah bersumpah wadduha, demi waktu pagi, wattin wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun, yang menunjukkan bahawa hal-hal yang Allah bersumpah dengannya yang termasuk hal-hal yang mulia dan hal yang besar. Kemudian Allah bersumpah walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Para ulama menafsirkan malam-malam yang 10 dengan 3 pendapat. Sebagian ulama mengatakan artinya malam 10 awal dari bulan Muharram. Sebagian ulama mengatakan malam 10 akhir dari bulan Ramadan. Dan pendapat yang kuat insya-Allah adalah pendapat yang mengatakan arti ayat bunuh adalah malam-malam 10 awal bulan Zulhijjah, yang dipilih oleh sahabat Ibnu Abbas dan juga Mujahid dan juga Zubair dan sebagian ulama lain. Kemudian dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji adalah beberapa bulan yang kala ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari bulan Zulhijjah. Nah, keutamaan itu, nah ibadah haji dalam bulan tersebut. Juga dalam ayat lain Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, Allah mengatakan wa'adzim fin nas bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amik. Dan serukanlah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya urnya akan datang kepada dron dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru dunia. Keperuja liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Agar mereka melihat manfaat yang telah Allah berikan kepada urunnya, dan agar le berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah Allah tentukan. Hari-hari yang telah Allah tentukan yang disebutkan oleh jumhur ulama, yang disebutkan juga pendapat dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Hasan Al-Basri, Atha, Mujahid, Ikrimah, An-Nakhai, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan juga pendapat ulama lain yang merupakan hari-hari 10 awal dari bulan Zulhijjah. Hanya 2 ayat yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian juga Allah disebutkan dalam Al-Quran bahawa ketika Allah berjanji kepada Nabi Musa memberikan kitab Taurat sudah berlalu 40 malam, yang disebutkan 30 malam terakhirnya merupakan malam 10 awal bulan Zulhijjah. Allah mengatakan wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'10 fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Dan Allah, kami telah berjanji untuk memberikan Taurat kepada Musa sesudah berlalu waktu 10 malam, dan kamu sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, yang merupakan malam 10 awal bulan
Zulhijjah. Hanya beberapa ayat jemaah sekalian yang berkenaan dengan keutamaan daripada bulan Zulhijjah. Maka disimpulkan oleh para ulama dari ayat-ayat bunuh, walaupun mungkin pendapat hadis ji merupakan hadis-hadis yang dhaif, tapi hanya menunjukkan keutamaan, menunjukkan kelemahan tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Karena nanti akan bahas hadis sahih yang disebutkan oleh sebagian sahabat. Jadi sebagian ulama menukilkan bahawa beramal sehari di bulan Zulhijjah ini lagi beramal titun ba uro-uro lain. Sebagian mengatakan beramal tiuro di 10 awal Zulhijjah sama dengan beramal 1000 uro di uro-uro lain. Sebagian mengatakan adapun beramal di hari Arafah, hari ke-10 Zulhijjah, ini lagi urung beramal 10,000 uro di wate-wate yang lain. Jemaah sekalian. Maka tengok insya-Allah kaidah mong. Ada dapreh ke keputusan pemerintah apakah tengok ataupun lusa. Nah, kemudian jemaah sekalian, Nabi SAW yang disebutkan dalam hadis beliau dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan, "Ma min ayyam al-'amalu shalihu fiha khairun wa ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Hana ura-ura sepanjang tahun. Dinyata kali dari awal Muharram sampai akhir Zulhijjah, hana hari-hari sepanjang tahun begah Nabi SAW. Amal yang paling utama dan paling Allah cintai melebihi di awal-awal 10 awal bulan Zulhijjahnya. Jadi sekecil apapun amalan, takkan subhanallah tiga, baca Al-Quran tabah ayat, sedekah Rp1,000, berbakti kepada orang tua, tak dua masjid, tak baca Al-Quran, tak berzikir, tak hadiri majlis ilmu. Amal sekecil apapun di 10 awal bulan Zulhijjah yang sama pahala haji lagi, lebih pahala haji daripada jihad, lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Maka kepada para sahabat, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, apakah amal di 10 awal bulan Zulhijjahnya lebih utama daripada jihad fi sabilillah? Pakon sahabat geumpamakan dengan jihad fi sabilillah. Karena jihad fi sabilillah yang merupakan amal yang sangat luar biasa besar pahala haji. Orang yang berjihad jemaah sekalian, debu yang menempel ba'aki mantang yang sebutkan Nabi lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Orang yang berjaga ribat, berjaga di perbatasan negeri kaum muslimin dengan negeri orang kafir, yang sebutkan orangnya mata orangnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Nancipnya meninggal, lagi sebutkan dalam hadis langsung Allah tempatkan dalam surga, berikan kehidupan dan makanan yang nikmat bagi orang-orang yang mati syahid. Alahan orang yang berjihad, tengok orang akhirat disebutkan darah orangnya dan juga luka-luka orangnya ketika bangkitkan dalam kondisi luka dan darah, yang sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Darah ji wangi lagi kasturi buah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang mati syahid dalam kuburan bebas dari pertanyaan para malaikat. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyyuk. Ya hanya adanya bagi orang mati syahid. Le hadis-hadis yang sebutkan tentang hal tersebut. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah juga amal yang paling kecil di awal-awal Zulhijjah lebih utama daripada jihad? Maka Nabi mengatakan lebih utama daripada jihad. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali orang-orang yang keluar dengan harta dan jiwa. Harta habis, jiwa kan syahid meninggal. Halam tu wali, harta halam tu puo, roh halam tu wali. Meninggal mati syahid. Yang begas Nabi ketika orang dalam kondisi laganya baru bisa mengalahkan amal-amal di bulan Zulhijjah. Nah, maka jemaah sekalian, dalam hadis yang lain dari sahabat Ibnu Abbas disebutkan bahawa afdalu ayyamid dunya ayyamul 'ashr. Sebaik-baik hari dunia yang merupakan hari 10 awal dari bulan Zulhijjah. Nah, jadi ketika ada kala hadis Nabi sebutkan bahawa hana hari-hari sepanjang tahun yang amal kebaikan lebih Allah cintai dan lebih utama melebihi di awal-awal 1 sampai 10 Zulhijjah. Nah, ini timbul permasalahan. Ketika disampaikan lainnya secara umum, berarti kita mau bulan Ramadan. Berarti Ramadan dengan Zulhijjah itu yang lebih utama. Nah, maka disebutkan oleh para ulama 10 awal bulan Zulhijjah dengan 10 awal bulan Ramadan yang lebih utama 10 awal bulan Zulhijjah. Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. 10 pertengahan bulan Ramadan dengan 10 awal bulan Zulhijjah mantang lebih utama 10 awal bulan Zulhijjah. Kemudian 10 akhir,
Nya lebih utama kira-kira jemaah sekalian. 10 akhir bulan Ramadan dengan 10 awal bulan Zulhijjah. Maka sebut kali Ibnu Qayyim rahimahullah taala. 10 akhir Ramadan malam ni lebih utama dari 10 awal bulan Zulhijjah. Bahkan dikarenakan malam 10 akhir Ramadan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan beribadah dalam malam tersebut. Adapun siang 10 akhir 10 awal bulan Zulhijjah lebih utama daripada 10 akhir bulan Ramadan. Uraji, bahkan dikarenakan 10 awal bulan Zulhijjah tergabungkan ummahatul ibadah. Yang disebutkannya naruntannya bahkan sebegitu utama haji beramal di bulan Zulhijjah. 10 awal bulan Zulhijjah. Maka jawabannya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Alasannya karena di 10 awal bulan Zulhijjahnya tergabung ummahatul ibadah. Mandum induk-induk ibadah berkumpul 10 awal bulan Zulhijjah. Pupung tang kira-kira puasa, kita akan tambah bawah. Puasa, amal ibadah haji yang tergabung di siang hari bulan Zulhijjah. Kemudian hari Arafah, yang puasa Arafah kepada Nabi SAW dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Lahan doa di urut Arafah. Juga hadis Nabi disampaikan di urut Arafah merupakan urut yang paling li Allah bebaskan hamba-hamba daripada api neraka. Kemudian juga di 10 awal Zulhijjah nak ibadah kurbun, nak orang raya alam, orang menyambung tali silaturahim, nak puasa-puasa dan juga amal-amal ibadah yang lain. Sehingga disebutkan nyoku yang menyebabkan Allah berikan keutamaan di 10 awal Zulhijjah karena tergabung mandum amal-amal lain, amal-amalnya yang nak tergabung bab-bab lain. Bahkan sebutkan lagi nya bab bulan Ramadan pun nak tergabung amalnya. Haji kan bab bulan Ramadan, kurban kan bab bulan Ramadan. Kemudian juga amal-amal yang lain, urut Arafah kan bab bulan Ramadan. Tapi hidup bab 10 awal bulan Zulhijjah. Yang bedakan Ramadan, Allah muliakan Ramadan. Allah memuliakan Ramadan karena geputren Al-Quran dalam bulan Ramadan. Maka jemaah sekalian, nya dah cok sebagai motivasi bagi danyo mulai tengok tas start babeh. Start babeh untuk beribadah sampai raya. Dan juga lo sampaikan kepada jemaah yang mendengarnya, ibu dan bapak, mandum kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang nak berkurban tepuknya merupakan waktu terakhir untuk memotong kuku, kemudian juga mencukur bulu-bulu yang nak badan, koh. Sampai dah nanti malamnya mas kalian. Nya gelarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut kalam hadis, jika orang yang ingin kurban kemudian masuk satu Zulhijjah, maka fala ya'khudhanna sya'ran wa la yaqlamna dhafran. Maka baik le untuk mencukur bulu-bulu badan dan juga baik le koh ke. Pakon apa alasan sih gelarang untuk mencukur bulu-bulu dan memotong kuku ketika kaitan dengan satu Zulhijjah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dipegah oleh beliau, liyabqa kamil al-ajza, agar badannya mandum anggota mantang nampak badan sempurna. Hana yang hilang, hana gadah, okey hana gadah. Liyu'tiqa minan nar, agar mandumnya kelak bisa Allah selamatkan daripada api neraka. Hanya alasan ji. Sebagai ulama katakan hukum ji makruh, sebagian bahkan terus disampaikan bahawa hukum ji haram memotong bulu-bulu yang kaitan satu Zulhijjah. Nah, maka jika ingin tanya orang yang kurban, yang khusus bagi orang kurban. Orang yang geniatkan kurban, contoh lintu ataupun ayah la rumah tangga berkurban, arti nama beliau, dan kemudian genit untuk satu keluarga, maka yang hanya mencukur bulu-bulu adalah cuma yang berkurban. Adapun yang geniatkan pahala atau hurunnya, yang hana masalah untuk mencukur. Maka tacok motivasi untuk beribadah. Maka jika disebutkan bahawa Sa'id bin Jubair nyatira ulama salaf sebutkan kana idza dakhala 'ashara ijtihada syadida, yang pegah beliau ketika idam satu Zulhijjah dia betul-betul beribadah luar biasa. Anak piu-piu solat, anak piu-piu puasa tibura, kemudian baca Al-Quran sikit sampai disebutkan hatta ma yakadu yaqdir alaih, sampai disebutkan hana sanggup dia ke ibadah. Yang kena buka kabeh nomor ibadah. Yang baca Al-Quran hana sanggup buka bahli mek-mek apa. Saking li baca Al-Quran. Dan solat hai gedang li saking li gedang solat. Yang ketika di satu Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah.
Kemudian yang mas kalian yang kita bahas wajud berkenaan dengan amal-amal. Kira-kira apa yang harus diperbanyakkan ketika kita mau 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Jadi yang pertama, amal inti dalam bulan Zulhijjah adalah puasa. Puasa pada hari 1 sampai 9 Zulhijjah. Jadi disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa disebutkan dari sebagian istri-istri beliau, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Zulhijjah wa yaum Ashura wa 3 ayyam min kulli syahr wa awwal 2 min asy-syahri wal khamis. Jadi disebutkan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullahnya berpuasa pada 9 hari bulan Zulhijjah. Full puasa. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Zulhijjah berpuasa. Maka dia yang paling sempurna. Yang sanggup dengan puasa mandum sampai 10 Zulhijjah. Nah, dia pakai lengkap. Pakai lengkap luar biasa. Tapi ketika emang anda mampu puasa 1 sampai 10 Zulhijjah, minimal jemaah sekalian. Minimal dah cok Senin dan Kamis. Dah puasa Senin Kamis, dah tamah siguro 2 urut tarwiyah menurut Arafah pun urut jadi. Dia memang sibuk. Mungkin urut di kampung di Aceh Raya. Yang dengan musim belang. Dengan sibuk pula padi, sibuk dengan sibuk. Maka ini masalah tak bagi wadah sampai gara-gara dunia dua akhirat ini. Ini tambah kesalahan, tambah kerugian yang luar biasa. Nah, jika memang sanggup tak puasa Senin Kamis dengan urut tarwiyah dan juga urut Arafah, maka paling minimal dan berpuasa di hari Arafah, urut ke-10 bulan Zulhijjah. Yang Nabi bampun dosa 2 titun kalikur dan titun yang akan datang. Yang paling minimal, yang sanggup lu harus Allah lagi ibadah. Kapaling lemah ni masalah dalam beribadah yang sanggup dah puasa Arafah. Nah, jadi amal yang pun adalah berpuasa. Hanya pendapat yang pilih dari jumhur ulama anjurkan berpuasa 1 sampai 10 Zulhijjah. Kemudian yang kedua, amal khusus yaitu berpuasa di hari Arafah. Karena disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira sanata allati qablaha wallati ba'daha." Berpuasa pada hari Arafah lu berharap pada Allah agar Allah ampun dosa-dosa tidak akan kali dan fitun yang akan datang. Dalam sebagian hadis, siyamu Arafah yukaffiru sanata al-madiyah wal mustaqbalah. Puasa di hari Arafah ampun dosa tidak akan kali dan fitun yang akan datang. Yang pun dosa yang ampun disebutkan oleh para ulama, yang ampun adalah dosa-dosa ubud, dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa lain yang ampun oleh Allah dengan taubat. Tapi hal untuk kemungkinan ketika orang jujur dengan Allah, betul beribadah, betul ingin berubah, bertobat dalam model tersebut, maka rahmat Allah luas. Kemudian yang masalah amal yang yang disunnahkan di awal Zulhijjah adalah bertakbir. Jadi takbir jemaah sekalian yang perlu kita ketahui di antara sunnah al-mahjurah, sunnah yang telah ditinggalkan oleh orang ramai, orang yang hanya boleh sunnahnya. Bahkan kadang-kadang yang dah bubur danyo, kadang-kadangnya asing, bahkan kau asing. Tu sampai kadang-kadang gekun danyo orang bunga. Ketika ada bertakbir lagi, padahalnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi takbir ada 2 macam ketika dalam bulan Zulhijjah. Yang pertama takbir mutlak, takbir secara umum, kena terikat dengan waktu, dah kena terikat dengan tempat. Contohnya disebutkan takbir dari semenjak malam pun bulan Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Jadi 4 macam takbir. Kita tengah berjalan, tengah kota, tengah tukar, tengah lamblang, tengah masak di rumah, tengah duduk, rumah tajam. Yang disunahkan untuk memperbanyakkan takbir. Jadi disebutkan dalam hadis Ibn Abbas, dan juga dalam hadis Abu Hurairah disebutkan fa'akthiru fihinna min at-tasbih wa at-tahlil wa at-takbir. Maka perbanyakkanlah oleh kalian ketika idam 1 Zulhijjah untuk bertasbih, bertahlil dan bertahmid. Yang lagi takbir ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hanya takbir yang disunahkan di awal bulan Zulhijjah. Ini mas kalian.
Makanya poin yang harus diingat, disunahkan untuk takbir. Takbir yang nak terikat dengan waktu 4 mantap dan berapapun jumlah 70 diperbanyak. Adapun takbir kedua yang takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu dan terikat dengan tempat. Nah, itu setelah setiap solat dari rayapun sampai akhir hari tasyrik, balik subuh, balik luhur, balik asar, balik maghrib, balik isya. Yang disunahkan untuk takbir balik solat. Yang ragam di rumah, ragam di masjid. Mungkin saat takbir balik solat. Jadi sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila as-suq fayukabbirani wa yukabbirun nas bi takbirihima. Yang disebutkan dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan dulunya zaman sahabat Abu Bakar, sahabat Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah. Ini kaidah mong 1 Zulhijjah kerja pekan-pekan, pak jalan-jalan, dia bertakbir. Takbir di pada itu. Yang walaupun 1 Zulhijjah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bertakbir. Maka disebutkan hadisnya, ketika orangnya bertakbir dengan suara yang lantang, kemudian orang-orang gelingan takbir sahabatnya, maka kemudian orang-orang ikut bertakbir bersama dua sahabatnya, ikut bertakbir bersama sahabat Abu Hurairah dengan Ibnu Umar. Apa yang masalah? Dua sahabatnya ingin menunjukkan kepada manusia yang merupakan sunnah Nabi yang telah orang tinggalkan. Orang hendak ingat dengan sunnahnya. Maka ketika mereka mampu, maka usahakan untuk bertakbir. Takbir. Tajak bukan. Tidak mampu dapat itu bismillah. Nah, tapi hati-hati. Kadang-kadang ketika takbir tanggal Isa Zulhijjah, baik kelewat. Itu ajaran baru. Raya Waidah. Padahal kanya. Tapi maksudnya bertakbir secara umum yang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu pun haji dengan umrah. Haji dengan umrah yang juga di bulan Zulhijjah. Mulai dari yang bukan Zulhijjah Kan dari puasa. Tiang waktu. Jadi kaum muslim dan muslimah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal-amal yang kita sampaikan Buno yang harus diperbanyakkan adalah yang pertama berpuasa. Berpuasa di awal bulan Zulhijjah. Disunahkan berpuasa 1 sampai 3 Zulhijjah. Yang paling sempurna. Yang mampu lakukan alhamdulillah. 1 sampai 10 Zulhijjah. Ini pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama. Nah, kemudian ketika hana sanggup 10 umroh maka minimal jemaah. Paling minimal. Tacok 2 umroh Senin Kamis tambah hari Tarwiyah dengan hari Arafah. Put umroh. Yang hana sanggup cid maka tacok paling kurang puasa Arafah yang paling kurang. Yang hana mampu dah puasa Arafah berarti hana pun berkali kiban tingkat iman danyo dan tingkat keinginan danyo dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga puasa khusus di hari Arafah. Mungkin kata ulang kembali karena mengenai masalah wujud dengan baterai sehingga nanti dengar tu yang belum sampaikan. Jadi yang kedua puasa Arafah. Puasa Arafah sebutkan Nabi akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Yang puasa Arafah. Kemudian amal yang kelih bertakbir. Takbir secara umum dan takbir muqayyad yang terikat dengan waktu dan tempat. Jadi takbir bunuh disunahkan dari semenjak itamong 1 Zulhijjah. Yang dipat macam apa di pekan yang apa di belang tengah tak pula apa di rumah tengah tadi magun atau di masjid atau di pat macam disunahkan untuk memperbanyakkan takbir dengan suara yang rayu. Yang mampu dah rayu itu salah dengan suara yang sir, dengan suara yang kecil. Karena disebutkan fakthiru fihinna min at-tasbih wat tahlil wat takbir.
Perbanyakkanlah riwayat tersebut untuk bertasbih, tahlil dan takbir. Takbir sama lagi takbir raya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, sebut kalam hadis dari Imam Bukhari secara muallaq oleh beliau bahawa zaman sahabat Ibnu Umar dan Abu Hurairah yakhrujani ila suq. Dua-dua sahabatnya sering pergi pekan, pasar. Fayukabbirani. Kemudian bertakbir dengan suara yang lantang. Sehingga orang-orang yang mendengar takbir dua sahabatnya ikut bertakbir bersama mereka. Bahkan bertakbir dengan suara yang rayu agar kepedih orang bahwanya merupakan sunnah di antara sunnah Nabi yang akan ditinggalkan oleh manusia. Makanya mampu dapat but tajak dalam pekan-pekan, jalan-jalan takbir dengan rayu itu. Ketika lalu dayang pun tak pegahnya merupakan sunnah Nabi yang kali ditinggalkan oleh orang. Kenanya kali orang yang ada pulih tentang takbirnya. Kemudian amal yang selanjutnya haji dan umrah. Haji dan umrah. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban bagi manusia pada Allah berhaji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Jadi haji jemaah sekalian pahala haji cukup raya. Maka disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa' illa al-jannah. Haji yang mabrur hana balasan kecuali surga. Hana balasan kecuali surga. Haji yang mabrur. Maka sebagian hadis man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummu. Barang siapa yang berhaji hana buat maksiat, hana ke yang kongkon, hana buat setiap kefasikan, maka waktu gua rumah nyoglih dosa seperti anak bayi yang baru berlahir 5. Glih ya masalah. Dosa ubud, dosa raya nyaga ampunkan oleh Allah dengan haji. Kecuali dosa dengan urang, utang dan sebagainya. Yang anak ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang orang mampu berhaji alhamdulillah. Tapi yang dah fikir-fikir haji no kahek. Mungkin perlu dapat sampai 50 tu. Sulit. Yang mampu dah coba haji langsung alhamdulillah. Yang mampu dah coba daftar. Mungkin terus panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jika memang anda mampu cik, maka dajak umrah. Karena hukum haji dengan umrah sama, wajib dalam mazhab Syafi'i. Haji wajib, umrah wajib. Yang anda mampu haji, minimal dajak umrah. InsyaAllah 10 juta, 8 juta katib untuk biaya ajak umrah. Karena disebutkan bahawa amal haji dengan umrahnya kan amal biasa. Mungkin orang fikir lah, hang tangguh buku jak haji, hang tangguh buku jak umrah. Habis peng, hananya, hanaji. Tapi bahkan Nabi SAW sampaikan sebalik je. Nabi janjikan keutamaan sebalik je. Bahkan Nabi sampaikan bahawa haji dengan umrah nya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa. Nabi sampaikan dalam hadis tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yunfiyani al-faqra wa dhunub kama yunfi al-kir khabath al-hadid. Nabi sampaikan dalam hadis ikutilah antara haji dengan umrah. Turunnya darjah umrah nak kemampuan tahu kerja alam. Ikuti. Balik setahun tahu kerja alam. Karena bukan Nabi dua amalnya haji dengan umrah yang akan menghilangkan dosa atau menghapuskan dosa dan menghilangkan kefakiran. Jadi ketika sudah menghilangkan kefakiran, Allah janjikan kekayaan bagi orang yang haji dengan umrah. Saya kita ketika tahu karena rezeki lain, kalau Allah bukakan rezeki yang dari arah yang nasangka-sangka. Janji Allah Subhanahu wa taala harus yakin. Maka sampaikan dan juga menghilangkan dosa sebagaimana api menghilangkan karat pada besi. Yang orang yang melakukan haji dan umrah. Kemudian juga di antara amal sedekah. Sedekahnya luar biasa ya masalah. Amal yang cukup boleh pahala haji. Nabi sebut dalam hadis inna sadaqata sir tudfi ghadab ar-rabb. Bersedekah secara sembunyi-sembunyi nya dapat menghilangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nya Allah hana murka adanya, tanya amanat. Dan begitu pula sebaliknya Nabi sampai dalam hadis ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jauhilah neraka, selamatkanlah jiwa rondon daripada api neraka walaupun dengan bersedekah sebutir kurma. Dan sedekah sebutir kurma juga berjauhnya daripada api neraka. Bahkan Allah berjanjikan bahawa orang bersedekah Allah akan gantung dengan yang lebih baik. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Dan barang siapa yang berikan pada Allah pinjaman yang baik. Jadi sedekahlahnya Allah kekennya sebagai pinjaman.
seakan-akan tanya raja Allah pinjam, nanti Allah akan berbalik. Allah akan balik dengan yang lebih baik daripadanya. Nabi sebutkan dalam hadis, ma naqasat sadaqatun mimmal. Tidak akan berkurang sedekah harta dengan sedekah. Akan berkurang harta dengan sedekah. Dalam hadis qudsi Allah sampaikan, ya ibna Adam anfiq unfiq alaih. Wahai anak Adam, infakkanlah hartamu, lu yang akan menggantikan untukmu. Infakkan harta rundron, lu yang akan gantung. Jika Allah pemilik langit dan bumi, pemilik harta semuanya, dan jika demikian, tu yang ragu lah jemaah sekalian. Le peluang-peluang kalangan janda, kalangan yatim, kalangan fakir miskin, kalangan para penuntut ilmu yang butuh. Juga nawate kurbun, manfaatkan di wate-wate yang mulianya untuk dapat sedekah. Bahkan disebutkan juga sedekahnya bisa menghilangkan penyakit. Nabi sebutkan dawu mardakum bisadaqah. Obatilah urun sakit di antara urun roh dengan sedekah. Dengan sedekah. Le kisah-kisah tentang sedekah. Cuma mungkin dah bahas dalam sesi yang singkatnya ya mas sekalian. Yang mungkin beberapa hadis Nabi SAW tak puji sebagai motivasi kita untuk bersedekah. Kemudian juga amal yang paling penting, berkurbun. Mantang nawate. Mantang nawate untuk kurbun. Nah kemampuan kurbun ni masalah. Amal-amal lain mungkin jid ada unda baca Al-Quran, mantang nawate. Tapi kurbun tidak tiga. Nyotonnya ada kurbun, tente yang tuku kau dip lah. Titu nuku baru nak kurbun lah. Berbeda dengan amal lain, puasa mantang lewat nah Senin Kamis. Nah puasa ayamul bid. Tapi dengan kurbun, jika tunya nak kurbun, tunuku baru terus kurbun lah. Yang kerugian ketika yang ada kurbun. Jadi Nabi SAW pernah ngelihat para sahabat. Walaupun hadisnya lemah tapi jid sebagai penyemangat dan untuk beramal kurbun. Kejak sahabat, sebagian sahabat Nabi SAW, tanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma hadhil adahi? Apa yang dimaksud dengan kurbunnya? Nabi sampaikan hadis sunnatu abikum Ibrahim. Kurbunnya merupakan sunnah ayah rundron Nabi Ibrahim AS. Karena kurbun disyariatkan di masa Nabi Ibrahim AS ketika ingin disembelih Nabi Ismail AS, sehingga Allah gantung dengan kambing yang rayu. Kalian sahabat, famalana fiha ya Rasulullah. Apa yang akan kamu dapatkan dengan berkurbun wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, inna likulli sya'ratin hasanah. Pegang Nabi setiap yang nabah hewan kurbun yang dihitung oleh Allah sebuah pahala. Maka kalian sahabatlah, wasuf ya Rasulullah. Bagaimana dengan bule yang nabah badan hewan kurbun wahai Rasulullah? Maka Nabi sampaikan, inna likulli sya'ratin minas sufi hasanah. Setiap dan bule yang nabak badan hewan kurbun yang diberikan tiun pahala, sebuah pahala. Jadi jemaah sekalian, ini Allah sampaikan, yang menghitung pahala kurbun kiban le pahala haji. Coba ni hitung padumna bule hewan kurbun. Padumna bule bak kambing. Padumna bule bak lembu. Yang tiun bule disebutkan Nabi, sebuah pahala haji. Menyana 2 juta bule bak badan hewan kurbun, 26 pahalanya. Maka dalam hadis lain Aisyah mengatakan bahwa Nabi sampaikan bahwa hana amal yang paling mulia pada hari kurbun, pada hari raya, min hiraqati damin, kecuali menumpahkan darah hewan kurbun. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adfariha wa asy'ariha. Tengok hewan kurbunnya akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya. Kemudian dengan kulitnya, dengan daging-dagingnya, dengan athamadum, gejak bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentang keutamaan kurbun. Maka dah cok waktu Zulhijjahnya untuk berkurbun. Kemudian juga amal-amal lain yang bisa diperbanyakkan, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak zikir, dan juga amal-amal lain yang harus tak perjuangkannya mas kalian. Hanya mungkin kajian singkat orangnya tentang Zulhijjah dan juga beberapa amalan yang sebutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan beramal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terima segala amal tanya dan memberikan peluang-peluang. Dan juga bagi ibu-ibu yang mungkin terus tamu bulanan, terus jamin mulia bulan Zulhijjah, yaitu halangan atau haid, maka baik berputus asa, tetap beramal. Matang le amal-amal yang bisa lakukan. Walaupun tengah hanya berpuasa gara-gara halangan, hanya perbanyakkan solat. Perlu baca Al-Quran. InsyaAllah boleh baca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Tak baca dengan HP atau dengan hafalan Quran. Kemudian tak perlu zikir pada Allah, tak perlu sedekah, tak perlu bantu urusan rumah tangga, tak layani suami ataupun anak yang mungkin yang sedang berpuasa dan masak. Yang pahala mandum ibu-ibu.
Jadi beta fikir orang yang geduk di rumah, persiapkan anak jak gula pakai baju, kemudian juga gemasak bunga-bunga kalau budah gemasak, kemudian gerah pinggan, kepel rumah gerah baju. Ya, amal yang luar biasa rai. Amal yang luar biasa rai. Beda premeh. Terkadang tanya puasa, ya Allah, pahala dalam ketika katu halangan. Yang urun ram pubut titip oro di rumah. Ya, amal yang hana merumpuk oleh orang. Kamu sebagai orang hana mampu lakukan amal lagi. Menyiapkan madu-madunya hana mampu. Maka ibu-ibu bersyukurlah pada Allah terhadap karunia yang Allah berikan, yaitu dengan amal-amal yang akan Allah balas dengan kebaikan-kebaikan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.